Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hidayatur Rahmah, NIM 18106011231, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B2 ekstensi semester 5. Baik teman-teman, selamat mendengarkan dan menonton. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang pembelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1 ya. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan beberapa materi, dan sekarang kita lanjut di materi berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang adab sholat dan berzikir. Nah, untuk yang mau tahu bagaimana sih adab-adab sholat serta bagaimana sih adab-adab berzikir itu, nah, mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut materi ya. Kita lanjut di materi tentang adab sholat dan berzikir. Oke, yang pertama yaitu adab sholat. Sebelum kita tahu tentang apa saja itu adab-adab sholat, kita harus tahu pengertian sholat dan pengertian adab itu apa. Oke, yaudah. Apa itu pengertian sholat? Apakah ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Jadi sholat itu wajib ya bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Kalau ditinggalkan gimana? Ya kita mendapat dosa, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus yang kita bisa ada keringanan. Oke, sholat itu pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Komunikasi batin ya, antara kita dengan Allah. Akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Iya, disebabkan apa Bu? Ya, disebabkan beberapa hal. Di antaranya karena ia menganggap sholat itu hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya, dan itu kayak seperti formalitas. Udah selesai sholat, udah. Kemudian setelah kita tahu pengertian sholat itu apa, yaitu ibadah wajib ya bagi setiap muslim, kita lanjut di pengertian adab. Apakah ada yang tahu adab itu apa, anak-anak? Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Jadi adab itu kayak seperti tata krama, sopan santun. Dalam agama Islam, dalam bahasa Arabnya itu disebut adab. Kalau di Jawa itu lebih ke tata krama, sopan santun. Tentang kesopanan gitu ya. Oke, setelah kita udah mengetahui pengertian sholat dan juga pengertian adab, kita lanjut
bagaimana sih adab-adabnya sholat? Adab-adabnya sholat itu apa saja sih? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi adab-adab sholatnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Menjaga waktu dan batas-batasnya itu bagaimana, Bu? Oke, Ibu jelaskan ya. Misalnya, kita sholat tepat waktu, tidak kurang dan juga tidak lebih, menghormati waktu sholat. Misalnya duhur, kita sholatnya ya jam 12 sampai jam 2 misalnya ya, tidak kurang jam 11 udah sholat duhur, itu padahal belum masuk waktu duhur, itu tidak boleh. Atau jam 2:30 baru sholat zuhur, itu kan melebihi batasnya. Makanya ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Jadi ketika ada buru-buru sholat gitu, takut waktu habis atau gimana ya. Oke, lanjut adab yang kedua, yaitu demikian pula tempat sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Misalnya nih, kita mau sholat, di tempat sajadah kita itu ada banyak tumpukan buku yang bisa mengganggu saat kita sujud. Kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Atau sajadah kita kena kotoran hewan yang bisa menyebabkan najis, ya kan? Kita ganti sajadah yang lebih bersih. Atau tempat untuk sholat kita juga kotor, kena najis, kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi tempat sholat itu harus bersih dan suci, agar sholat kita bisa sah. Lanjut, adab yang ketiga, yaitu memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba. Rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Jadi saat kita sholat itu ada adabnya lah, kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghadap manusia atau teman gitu ya, langsung menghadap Sang Pencipta. Jadi kita nggak harus barulah, yang utama itu bersih, suci, dan rapi. Ya, tidak sobek, tidak kotor. Yang penting itu rapi dan bersih gitu, santun, nggak sobek, nggak nerawang, nggak kotor gitu kan. Itu kan nggak sopan kalau sobek-sobek dipakai untuk sholat menghadap Allah gitu. Terus menutup aurat ya untuk perempuan itu kecuali telapak tangan dan wajah. Lanjut di adab yang keempat, yaitu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Misalnya kita ada yang lupa nggak sholat gitu ya karena sibuk gitu, kita menyesal. Jangan cuma menyesal saja, kita harus wajib mengodoknya, karena sholat itu udah menjadi kewajiban setiap muslim. Lanjut adab yang kelima, yaitu dan supaya kita khusyuk, Nabi memerintah sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya gimana? Maksudnya itu sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia.
Jadi kalau misalnya besok kita udah nggak ada di dunia ini, ya udah meninggalkan, pasti kita hari terakhir ini kita akan buat sebaik-baik mungkin untuk menjadi amal kita di akhirat kelak. Jadi ya mengumpulkan amal sebanyak mungkin, melakukan sholat sekhusyuk mungkin, sebaik mungkin, agar diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah adab-adab sholat, ada 5 ya anak-anak, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan diistiqomahkan. Baik, kita lanjut di adab berzikir. Oke, sebelum kita lanjut di adab-adab berzikir, Ibu mau tanya, apa itu pengertian zikir? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Zikir itu menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud apa? Berzikir adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sahabat, dan orang-orang yang sholat sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat di atas itu membuat kita memahami bahwa zikir adalah sesuatu yang diperintahkan Allah sesering mungkin. Mungkin kita tidak asing ya dengan kata berzikir. Berzikir itu biasanya dilakukan setelah menunaikan sholat, sebelum berdoa ya. Kita berzikir terlebih dahulu baru kita berdoa. Kayak contohnya berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab cara berzikir, ya kan? Bahwa sebenarnya berzikir itu ada adab-adabnya. Jadi berzikir itu juga ada adab-adabnya ya anak-anak. Kemudian apa saja sih adab-adabnya? Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Adab berzikir itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu ikhlas dalam berzikir mengharap ridha Allah, membersihkan amal dari campuran dan dengan sesuatu. Menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Jadi berzikir itu bisa membersihkan amal dari campuran sesuatu, misalkan dari pikiran buruk, hati yang buruk gitu. Yang kedua yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, baca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Lanjut yang ketiga yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi saat berzikir itu tidak hanya berzikir saja, kita mencoba memahami maknanya. Iya, alhamdulillah, subhanallah, kita juga khusyuk, enggak sambil bercanda atau sambil ngobrol, nanti malah menjadi kurang khusyuk. Lanjut yang keempat yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Jadi jangan berdiri ya, kalau bisa duduk ya. Setelah sholat kan tahiyat akhir, duduk sebentar,
Sebelum berdoa, zikir dulu. Lanjut di adab yang kelima, yaitu mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi. Pakaian yang bersih dan halal. Ya, seperti sholat tadi, kita sopan santun, bersih, wangi. Kita lanjut berzikir. Adab yang terakhir yaitu memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata karena dengan terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Jadi kita bisa lebih konsentrasi, lebih khusyuk, lebih fokus, kita lebih tahu maknanya, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kesimpulannya bisa dijelaskan, yaitu sholat itu pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat, agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bisa tercapai. Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Oke, jadi begitulah Ibu jelaskan ya tentang adab sholat dan adab berzikir. Nah, begitulah penjelasan tentang adab sholat dan berzikir. Nah, untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan tadi tentang adab sholat dan berzikir di kelas 7 semester 1 sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan maaf apabila dalam penjelasan tadi kurang jelas atau sangat membosankan. Saya pribadi Isna Hidayatul Rahmah mau minta maaf sebesar-besarnya. Dan baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan dan menonton di video kali ini. Saya Isna Hidayatul Rahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.